لله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم إخوة الإيمان جماعة صلاة الصبح أسعدني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nahmadullah ta'ala ala jami'i ni'amihi zahiran wa batinan. Sama-sama kita kembali memuji, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, limpahan, anugerah, nikmat, baik itu yang sifatnya nikmat az-zahir yang nampak oleh panca indera kita ataupun nikmat yang sifatnya batin, kesehatan rohani, kekuatan iman, ketakwaan yang ianya Allah anugerahkan kepada kita sebagai bekal sehingga kita mampu dan dimampukan oleh Allah untuk menunaikan ketaatan likulli awqat setiap waktu-waktu kita. Bapak Ibu hadirin tuan-tuan yang mulia, masih melanjutkan al-mabahas haula siratir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembahasan seputar kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perjalanan kehidupan beliau, baik itu yang sifatnya kisah-kisah al-hawadis, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan beliau, atau min aqwalihi wa af'alihi, atau ucapan sabda-sabda beliau, atau perbuatan-perbuatan beliau yang ianya semua menjadi uswatan wa qudwatan, menjadi contoh suri tauladan dan iktibar pelajaran yang ianya begitu bermanfaat di dalam kehidupan kita. Nubu'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi umuril akhirati. Pada beberapa pertemuan yang berlalu kami sudah menyampaikan tentang al-akhbar al-ghaibiyah, berita-berita gaib yang datang al-waridah wasabitah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ianya datang sabit daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nubu'atun Nabi bi umuril akhirah, apa-apa yang disampaikan oleh beliau Habibuna sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perkara urusan akhirat atau perkara-perkara hal-hal yang terjadi kelak di alam akhirat, termasuk dukhulu ummatihi fil jannah, masuknya surga umat beliau Habibuna sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga. Pada pertemuan yang berlalu kita sudah sampaikan, yaitu adanya sab'una alfan min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala iqabin. Itu adanya 70.000 Pak dari umat Nabi ini yang nantinya ia akan masuk surga. Secara umum, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sayyidina Abu Hurairah atau yang dikenal dengan nama aslinya Sayyidina Abdurrahman ibnu Sakhrin, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku, kata Nabi, semuanya mereka akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Wa hadzal hadisu masyhurun bainal ummah. Hadis ini adalah hadis yang masyhur Bapak Ibu, disampaikan oleh guru-guru kita setiap majelis-majelis ilmu, setiap pengajian, setiap tausiah. Ini hadis mukarraratan, berulang-ulang disampaikan
sebagai takyid, penegasan daripada para ulama mengenai pentingnya setiap orang beriman harus memiliki kerinduan terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimatnya semua umatku akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannata. Setiap umatku semuanya akan masuk surga illa kecuali mustasnayatnya man, yaitu orang, aba yang enggan. Enggan ini bimakna tak menyukai surga dia, Pak. Tak menghendaki surga, tak menyukai surga, dan sama sekali tidak menginginkan kehidupan surga. Qalu ya Rasulullah, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mendengar hadis ini, mereka rame-rame nanya, ya Rasulullah, mayya'ba, siapakah mereka orang-orang yang enggan itu ya Rasul? Wa qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Nabi menjawab, orang yang mentaatiku, mengikuti sunnah-sunnahku, mengikuti amaranku, menjauhkan dirinya daripada laranganku, maka ia sesungguhnya adalah orang yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, mengingkari perintahku, mendustakan kenabianku, maka dia sesungguhnya orang yang enggan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Munawi dalam kitab At-Taisir Sarah Sarhil Jami'is Shaghir di juz 2 halaman 412, beliau mengatakan ketika menjelaskan makna hadis ini, Pak, faman aba ingkana kafiron la yadkhulul jannata aslan au musliman la yadkhuluha hatta yutahharu bin nari. Orang yang enggan masuk surga ini ada dua kelompok, Pak. Sebelum kita lihat keterangan Nabi yang lain, jadi Al-Imam Al-Munawi ketika menjelaskan maksud hadis qaul Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man aba, orang yang enggan masuk surga ini ada dua. Yang pertama, orang-orang yang ingkar, ingkana kafiron la yadkhulul jannata aslan. Jadi yang pertama orang-orang yang tidak beriman, Pak, non muslim, ghairul mu'min au kafiron. Jadi orang kafir, orang yang tidak beriman itu aslinya memang orang yang tidak menghendaki surga, Pak. La yadkhulunal jannata, dan tidak akan masuk surga selama-lamanya. Dan ini aslan, pokok daripada orang yang dicegah oleh Allah untuk tidak mendapatkan surga itu karena kekafiran mereka. Ini termasuk mundarijun tahta makna au ma'an yaman aba. Jadi orang yang enggan masuk surga itu yang pertama orang kafir, Pak, karena dia tak beriman. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Munawi, au musliman la yadkhuluha hatta yutahhara binnar. Atau orang Islam tapi dia enggan untuk masuk surga, dan dia nanti akan dimasukkan surga oleh Allah hatta yutahhara, sehingga dia disucikan terlebih dahulu binari, dengan api neraka, Pak. Jadi ada dua kelompok. Orang-orang yang hidup di zaman kenabian Nabi dan setelah wafatnya Nabi SAW ila akhir dahr. Man aba, orang yang enggan itu karena enggan masuk surga karena sebab kekafiran mereka. Ada juga orang Islam tapi enggan masuk surga karena kemaksiatan mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, yang pertama, la yadkhulunal jannata abadan, dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Nah, yang kedua, yadkhulunal jannata, dia akan masuk surga tapi dengan syarat disucikan terlebih dahulu oleh Allah dengan api neraka, Pak. Jadi hum yu'adzabuna inda yaumil qiyamati, mereka diadab terlebih dahulu oleh Allah sekian ribu tahun, baru setelah imbang antara azab dan dosanya, baru kemudian mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, beliau mengatakan man i'taqada anna ahadan min ahli tauhid yakhludu fin nari, barang siapa yang meyakini orang-orang yang ahli tauhid yang ia masih ada fi qalbihi darratun minal iman, ahli tauhid, ahli iman, walaupun hanya sebesar biji darroh, dosanya gede-gede, maksiatnya banyak, terus mereka meyakini yakhludu finnar, bahwa mereka akan kekal di neraka, maka sesungguhnya orang itu telah berdusta di hadapan Allah. Artinya segede apapun dosa, sebesar apapun kesalahan, ada dua kemungkinan, Pak. Yang pertama, Allah tidak ampuni dia, kemudian Allah azab dia, dimasukkan ke dalam neraka, baru kemudian diangkat, dimasukkan surga. Ada orang yang hidupnya penuh dengan dosa, tetapi makfurun, diampuni oleh Allah. Masuk alam akhirat, mereka tidak diazab oleh Allah. Akhirnya mereka mendapatkan surga, walaupun tanpa harus memasuki nerakanya Allah. Dan ini, keterangan seperti ini banyak sekali, Pak. Nah sekarang kita lihat, siapakah mereka orang-orang yang dijamin, Pak? Yang pertama, alladzina yadkhulunal jannata bila hisabin wala iqabin. Orang-orang yang dijamin oleh Nabi masuk surga tanpa harus dihisab dan tanpa harus mendapatkan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadkhulunal jannata bila hisabin wala iqabin. Ini nubuah, kabar daripada Nabi SAW. Ada orang-orang, walaupun mereka bukan sahabat Nabi, bahkan orang-orang yang hidup di zaman kita ini, yang akan dijamin, Pak, domanatum minallah, mereka masuk surga dan tanpa harus diminta pertanggungjawaban oleh Allah dan tanpa harus merasakan azabnya Allah, Pak. Bila hisabin wala iqabin. Bisa kita bayangkan, Pak, alam mahsyar itu seberat-beratnya keadaan, sesulit-sulitnya keadaan itu ketika kita menghadap pengadilan Allah. Tetapi nanti ada orang-orang yang disebut oleh Nabi SAW, mereka akan masuk surga tanpa sedikit pun diminta pertanggungjawaban oleh Allah, Pak. La yus'aluna, mereka sedikit pun gak ditanyai oleh Allah, Pak. Mujawazah, lewat aja gitu, Pak. Ini Masya Allah, Pak. Boro-boro nengok neraka. Di alam mahsyar, la yus'aluna amma kana yaf'aluna fil ard, dan mereka tidak ditanya sedikit pun oleh Allah mengenai apa-apa yang pernah dilakukan di dunianya, Pak. Ya Masya Allah, orang sibuk di sidang bertahun-tahun, dia lewat aja, slow aja, Pak. Mana Pak Lung? Tak ada lah Ustaz, aku lewat, tak ada pertanyaan apapun, lewat slow aja, Pak. Ini Masya Allah. Ibu-ibu kalau dapat nikmat seperti itu senang apa enggak, Pak? Pasti senang ya, Bu ya. Yang tadinya suka ngomelin suami, dilewatin, gak ditanya sama Allah. Suka ngumpetin duit suami, di akhirat dilewatin aja sama Allah. Lih, kok gak ditanya? Dulu aku pernah ngumpetin duit suamiku. Ini namanya la yus'aluna. Ini orang-orang yang gak ditanyain sedikit pun oleh Allah, Pak. Berapa jumlahnya mereka? Kemarin kami sampaikan hadis Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, riwayat Bukhari, hadis ke 5270. Nabi sebutkan sab'una alfan min ummati, 70.000, Pak. Ada 70.000 orang yang sama sekali tidak ditanya oleh Allah, lewat aja, Pak. 70.000. Sayyidina Sahal bin Sa'ad At-Tustari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulanna min ummati sab'una alfan, akan masuk di dalam surga daripada kalangan umatku 70.000.
Perawi hadis ini mengatakan ausabu umiati alfin, atau 700.000. Syakka ahadur rawatil hadis, perawi hadis ini agak ragu, Pak. Ketika dia mendapatkan hadis ini, apakah Nabi mengucapkan 70.000 atau 700.000? La yadkhuluhum awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Dan tidak akan masuk surga yang paling pertama sehingga yang terakhir semuanya masuk surga. Wujuhuhum ala suratil qamari lailatal badri. Nabi sebutkan wajah-wajah mereka itu nanti di akhirat bersinar berkilauan, bersih seperti bulan purnama, Pak. Enak nih, Pak. Jadi wajah mereka itu al-jadabiyah. Al-jadabiyah itu menarik, Pak. Kalau dilihat itu menyenangkan, bukan mendorong. Jadi wajahnya menarik, bukan mendorong. Kalau dilihat itu nyenengin gitu. Makanya kalbadri, seperti rembulan. Seperti wajah ibu-ibu kalau tanggal muda itu, Bu. Begini, nah itulah. Itu ahli surga, Bu. Nah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata min ummati zumrotan. Bahkan di hadis Sayyidina Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, Pak, umatku nanti akan masuk surga itu rombongan, Pak, zumaro. Jadi masuk surga itu bukan satu-satu, tapi rombongan, plus begitu, langsung 70.000 orang. Dan itu bila hisab wala iqab. Wujuhuhum idha'atal qamari, wajah mereka itu seperti bulan purnama, cerah begitu, Pak. Jadi nggak ada kesedihan sedikit pun. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ini wajahnya cerah, nggak merasakan zalazilul mahsar, Pak. Dan ini sahih karena riwayatnya Imam Bukhari semua, Pak. Nah, kemudian yang kedua, ternyata yang disebutkan oleh Nabi bukan hanya 70.000, Pak. Di hadis yang lain, Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Jami' Sunan At-Tirmidzi hadis ke-2437. Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani juz 4 atau juz 5 halaman 268. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis yang saya sampaikan ini hasan gharib. Ada sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, walaupun Imam Bukhari dan Muslim tidak memasukkan dalam kitab Jami' Sahih Bukhari dan Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adani rabbi, Tuhanku telah menjanjikan kepadaku, apa kata Nabi? Ayudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan bighairi hisabin wala iqabin aw wala adzabin. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda begini, Pak. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah menjanjikan kepadaku akan memasukkan surga umatku, yaitu 70.000, Pak. Dan itu tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ma'akulli alfin sab'una alfan. Dan setiap rombongan 1.000 dari 70.000 tadi, sab'una alfan, ada 70.000 lagi, Pak. Jadi nanti rombongan 70.000 ini didatangkan oleh Allah di hari kiamat tanpa harus ditanya, tanpa dihisab, tanpa disiksa. Terus diikuti lagi, setiap 1.000 ada 70.000, Pak. Berarti hitung-hitungannya gimana, Pak? Udah 70.000 nih datang nih, dimasukkan surga. Setiap 70.000 nih ada setiap 1.000-nya bawa lagi rombongan 70.000. Jadi berapa? Berapa, Bu? Bantu saya mikir, Bu. Saya tak minum dulu masalahnya. Saya nggak bawa kalkulator masalahnya. Kan 70.000 itu, Bunda. 70.000, setiap 1.000-nya membawa 70.000. Berarti 70.000 kali 10 atau kali 70? Kali 70. Berarti berapa jumlahnya? 4.900.000.
ada rombongan 4.900.000 umat Nabi masuk surga tanpa hisab. Di riwayat yang lain disebutkan, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi li Jibril, Nabi kemudian bersabda meminta kepada malaikat Jibril agar disampaikan kepada Allah, dimohonkan kepada Allah agar umatnya nanti masuk surga tanpa hisab dan tanpa harus disiksa. Maka malaikat Jibril menghadap Allah, turun lagi. Ya malaikat, ya Rasulullah, apa yang kau inginkan dikabulkan oleh Allah. Nanti umatmu akan ada yang masuk surga 70.000. Nabi tidak tersenyum, Pak. Nabi masih bersedih. Ya Jibril, cuma 70.000 ya Jibril. Terus bagaimana ya Muhammad? Zid, minta tambahan. Maka malaikat Jibril menghadap Allah lagi, turun lagi. Ya Muhammad, doamu dikabulkan. Allah mengabulkan permintaanmu. Setiap 70.000, setiap 1.000-nya membawa 70.000. Berarti ada 4.900.000. Itu tanpa dihisab. Nabi belum tersenyum, Pak. Beliau masih risau. Berarti sedikit sekali ya Jibril, umatku yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab oleh Allah. Malaikat Jibril naik lagi, Pak, menghadap Allah, kemudian turun menghadap Nabi SAW. Ya Muhammad, qad amaraka rabbuka, Tuhanmu memerintahkan kepadamu untuk begini, al-hasayat namanya, Pak. Hasayat itu apa tuh namanya nih, Pak? Tangan dua dijadikan begini, terus kemudian diserokkan ke pasir, terus diangkat, terus 3 kali serokan begini. Kira-kira berapa jumlahnya itu Ibu? Berapa jumlahnya itu Ibu? Nabi disuruh oleh malaikat Jibril, Muhammad, isna, kau buat begini, tanganmu kau jadikan satu, serokkan ke pasir, angkat, tumpahkan lagi, ambil lagi sampai salasa hasayatin, 3 kali cakupan pasir, Pak. Pasir itu ada yang lembut, ada yang agak gede, namanya pasir. Berarti begitu sulit untuk dihitung saking banyaknya umat Nabi yang akan masuk surga tanpa dihisab. Dan ini ternyata di hadis ini disebutkan, dan itu bukan cakupan tangannya Nabi, walakinnahu hasayatullah, cakupannya Allah, Pak. Saking gedenya, maksudnya saking banyaknya begitu. Hatta qala Nabi SAW, dalam hadis yang hasan disebutkan, ahlul jannati isruna wa mi'atu saffin, Pak. Nanti kalau semua umat manusia ini sudah masuk surga, min adama ila akhir dahar, dari mulai Nabi Adam, umatnya Nabi Zis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Ibrahim, sampai Ishak, Yakub, sampai ke kita, semuanya masuk surga nih. Itu ditotal sama Allah. Mereka akan dibariskan, itu jumlahnya 120 baris. Isruna wa mi'atu saffin, 120 baris, Pak. Ibarat sholat ini sufuf, ke belakang dihitung 120 baris, itu penduduk surga. Buahnya. Nah, berapa jumlah umat Nabi? Samanuna min hadhil ummah. Dan Nabi sebutkan yang 80 baris dari depan ke belakang itu umat Nabi. Yang 40 baris sisanya itu adalah min sairil umam. 120, 80-nya umat Nabi, 40 barisnya itu semua umat Nabi selain umatnya Nabi SAW. Kira-kira banyak apa sedikit Ibu? Kira-kira kita masuk gak rombongan yang gak dihisap ini, Pak Haji? Ini Masya Allah nih. Kita bayangkan nih loh, Pak. Masuk surga sama sekali gak dapat pertanyaan apa-apa nih. Orang tenggelam sama keringatnya, orang kena terik matahari. Ini mujawazah, lewat aja, Pak. Apalagi rombongan jamaah majelis Al-Munawwaroh ini, Masya Allah, Pak nih ya.
Saya paling depan nanti Pak. Loh serius, Ustadz Hadi kemana? Oh di depan dia, Pak Haji di belakangnya, ibu-ibu di belakangnya lagi nun. Loh saya ya di depan, orang saya yang ceramah kok, masa ya di belakang. Loh serius ini Bu. Karena yadkhulunal jannata zumara, masuk surga itu rombongan. Ini rombongan Masjid Munawwaroh, ini rombongan Baitul Ma'mur. Saya kajian rutin ada 12 masjid di Batam ini yang rutin Pak. Jadi saya bingung nanti, saya ikut rombongan mana ini? Munawwaroh, Baitul Ma'mur, Baitul Maghfirah. Cuman karena saya lebih dekat di Munawwaroh, saya pilih Munawwaroh aja Bang. Masalahnya ada acara mancingnya juga itu. Cuman di surga tak ada mancing kayaknya nih Bang. Tak ada laut di surga itu. Wallahu alam, ada bengawan juga. Ini serius ibu-ibu. Jadi ini janji Nabi Pak. Domanatullahi bi wasaili lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang sikit-sikit, kamu ahli neraka, kamu ahli dolal, kamu ahli bid'ah, ini mohon maaf, saya katakan kasihan Pak. Orang Nabi itu basyiru wala tunafiru, dakwah itu beritahukan yang gembira, jangan ditakut-takutin. Ini artinya apa? Bisyarah. Nabi memberitahukan kepada kita kabar gembira, nih umatku yang masuk surga 70.000. 70.000 kagak cukup, setiap 1.000 membawa 70.000. Berapa? 4.900.000. Belum cukup. Salah sahasayatin min hasayati Rabbi azza wajal. 3 cakupannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa artinya saking banyaknya umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diiqab oleh Allah. Ini masya Allah. Makanya kita ini kalau ngajak orang jangan sikit-sikit, oh kamu ahli neraka, maulidan bid'ah, maulidan masuk neraka. Terus bagaimana orang umat Nabi ini paling banyak? Paling banyak di surga 80 baris Pak. Yang 40 baris itu umat-umat Nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Nah kemudian berikutnya, waqala syarihu hadal hadis. Beberapa keterangan yang lain hampir sama, kami tidak perlu menyebutkan berulang-ulang, tetapi intinya ini termasuk al-akhbar al-ghaibiyah, yaitu nubuatur rasuli bi umuril akhirah, kabar tentang apa yang akan terjadi kelak di hari kiamat, yang 14 abad yang silam ketika beliau Habibuna masih hidup sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya. Padahal yang menyampaikan ini pun beliau masih hidup pada waktu itu, dan rentang jarak waktunya 14 abad yang silam. Nabi sudah dikasih tahu oleh Allah dan memberitakan taunya kepada para sahabat dan sampai kepada kita akan ahwalul akhirati, keadaan alam akhirat, termasuk duhulu ummatihi bil jannah, masuknya ke dalam surga, yaitu umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yaitu nubuah Nabi tentang perkara hari akhirat, yaitu akhiru mayyadkhulul jannah, tentang laki-laki yang terakhir masuk surga dan yang paling terakhir keluar daripada neraka Pak. Dan yang ini kita berdoa mudah-mudahan ini bukan kita Pak, karena ini riwayatnya sahih Bukhari Muslim. Jadi kalau udah Bukhari Muslim la syakka, tidak diragukan lagi Pak. Ada 3 hadis, ada yang pendek ada yang panjang. Saya ambil mafhum kesimpulannya Pak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu akhiru ahlil nari khurujan. Benar-benar aku diberitahu oleh Allah dan aku tahu akan seseorang yang nanti terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Coba Pak, terakhir keluar dari neraka dan terakhir yang masuk surga. Intinya malaikat Ridwan itu mau nutup pintu surga, cuma nunggu 1 orang ini Pak, si kok ini kata orang Palembang nih Pak, ditunggu nih oleh malaikat Ridwan. Aglik ya Ridwan, tutup, cuma nunggu 1 orang. Nah ini yang dikatakan akhiru mayyadkhulul jannata, orang yang terakhir masuk surga.
Setelah satu orang ini masuk surga, maka surga maglukun, ditutup selama-lamanya, Pak. Dan tidak akan dibuka setelah masuknya laki-laki ini, Pak. Dan neraka pintunya ditutup selama-lamanya, tidak akan keluar satu orang pun setelah keluarnya satu laki-laki ini. Dan mudah-mudahan bukan kita nih, naudzubillah min dzalik, satu orang laki-laki. Siapakah dia? Nabi tidak menyebutkan namanya, Nabi tidak menyebutkan ciri-cirinya, tetapi Nabi hanya menyampaikan kabar kisahnya. Maka laki-laki ini yakhruju minan nar habwan, jadi belepotan, masih belepotan dengan panas neraka, Pak. Tapi dia sudah dapat kabar dia akan keluar. Maka yakhruju minan nari habwan, dia keluar terseok-seok, Pak, merangkak merayap di antara api neraka itu, Pak. Dan itu gosong. Ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama, laki-laki ini ketika keluar, bukan perempuan loh, Pak, rojulun disebut. Di riwayat ini rojulun, ibu-ibu selamat karena ini disebut rojulun, berarti laki-laki. Tetapi di riwayat Bukhari itu man, orang, bisa laki-laki, bisa perempuan. Dia keluar, Pak. Ketika keluar daripada neraka, wajahnya nggak nampak lagi, Fulan bin Fulan atau siapa orangnya tak nampak, gosong hitam kayak dandang yang kena kompor bertahun-tahun nggak pernah digosok itu, Pak. Tak nampak lagi, nggak berbentuk lagi, Pak. Fa'amarallahu malaikatahu, Allah perintahkan kepada para malaikatnya untuk membersihkannya. Dibawa kepada haud, satu telaga, dikuopiok sama malaikat ini, diangkat lagi, masih hitam lagi, Pak. Maka hitamlah semua air bengawan itu karena angusnya lengket ini, Pak. Itu ganasnya api neraka, Pak. Maka Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk membawa kepada al-haud asani, telaga yang kedua, dikocok lagi, masih nampak hitam lagi, sampai sab'atul haud, 7 telaga baru nampak bersih, Pak. Kemudian dia merangkak. Wa qala Allahu ta'ala li hadza fulan, Allah berfirman kepada laki-laki ini, idhab fadkhulil jannata fayatiha, wahai hambaku, pergilah kau ke surga. Fayatiha, maka laki-laki ini berjalan, Pak. Fayukhayyalu ilaihi annaha mala'a, tapi ketika dia berjalan, dia membayangkan pasti surga ini udah penuh nih. Fayukhayyalu, dia bayangkan surga itu udah penuh, balik lagi, fayarji'u, nggak jadi ke surga. Allah berfirman, idhab fathul jannah, pergilah engkau, masuklah ke dalam surga. Jalan lagi, Pak. Fayukhayyalu, mikir lagi, jangan-jangan surga ini udah penuh. Berhenti lagi dia, balik lagi. Allah berfirman lagi yang ketiga, pergi kau, masuk surga. Akhirnya laki-laki ini bertanya, ya Allah, apakah engkau sedang mencandai aku, ya Allah? Bukankah surga itu sudah penuh? Maka di riwayat yang lain disebutkan, didatangkanlah satu pohon yang luar biasa, dan itu diambil min sajaratil jannah, pohon dari surga. Pohonnya doang diambil oleh malaikat. Maka laki-laki ini ketika melihat pohon itu berdoa, ya Allah, dekatkanlah pohon itu kepadaku, ya Allah, aku ingin bernaung di bawahnya. Maka Allah kabulkan. Wahai hambaku, jangan-jangan setelah aku dekatkan pohon ini nanti kau akan minta yang lain. Enggak, ya Allah, lah, cukup kau dekatkan aja, aku di bawahnya udah cukup bagi hamba ini, ya Allah. Maka pohon surga itu didekatkan kepada laki-laki itu. Setelah itu fatur fa'u sajaratul akhor, jadi sajaratun ukhra, yang lain kemudian ada pohon lagi yang lebih indah. Laki-laki ini lihat pohon yang satunya lagi, ya Allah, ini kayaknya lebih bagus, ya Allah, dekatkanlah, ya Allah, aku ingin menikmati buahnya. Allah berfirman, nanti kalau aku dekatkan, jangan-jangan kau minta yang lain. Maka laki-laki ini didekatkan oleh Allah dekat pintu surga, Pak. Ya Allah, ya Rabbana, aku ingin melihat, mengintip aja dari luar, ya Allah, nggak perlu masuk. Jangan-jangan kalau aku kabulkan nanti engkau akan minta yang lain. Enggak, ya Allah, sumpah, aku tak minta apa-apa lagi.
pengen nengok doang. Maka laki-laki ini didekatkan oleh Allah. Ketika melihat isi surga, dia nggak berdoa lagi kepada Allah, Pak. Langsung lari masuk ke dalam dia. Perawi hadis ini mengatakan, aku melihat Nabi tertawa. Fadhohikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dhaharat. Sampai ku tengok gigi geraham Nabi itu nampak. Saking ketawanya Nabi melihat tingkah laki-laki ini, Pak. Ini Masya Allah, Pak. Udah nengok dalamnya, tak ada lagi, Pak, minta ke Allah. Langsung lari dia, apalagi bidadarinya sudah ini. Apa kata Nabi? Dan laki-laki ini termasuk orang yang paling rendah, al-adna manzilatan, laki-laki yang paling rendah kedudukannya di surga, Pak. Coba, paling rendah, Pak. Adnal manzilah, tempatnya paling rendah, kedudukannya paling rendah di antara semua penduduk surga. Tapi dapat surga, cuman minim fasilitas, begitu loh, Pak. Mungkin orang lain bidadarinya paling dia cuma 2 gitu kan, 2 ekor. Ibu-ibu udah mulai begini kalau disebut bidadari mah. Ini adnal manzilatan, laki-laki yang paling rendah derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terakhir keluar dari neraka, dan paling terakhir masuk surga. Nah, cirinya seperti apa? Ada ulama yang mengatakan siapakah sebetulnya laki-laki atau orang yang disebut Nabi. Nama tidak disebutkan, ciri nggak disebutkan, cuman amaliyahnya nampak. Satu, dia orang Islam juga. Yang kedua, kalau dia seorang perempuan, dia perempuan yang tidak taat. Kalau dia perempuan, para ulama mengatakan dia perempuan yang berani melawan suaminya. Dia perempuan yang suka ngakalin suaminya. Dia perempuan yang suka begaduh dengan adik-beradiknya. Perempuan yang suka begaduh dengan tetangganya. Perempuan yang tidak suka menutup auratnya. Ini kalau perempuan, banyak, Pak. Nah, kalau laki-laki yang dolim, dolim kepada Allah, dolim kepada Rasulullah, dolim kepada diri sendiri, dolim kepada istri, dolim kepada anak, dolim kepada tetangga, dolim kepada sama saudara. Pokoknya dolim aja, Pak. Ini yang paling memungkinkan menjadi orang yang dimaksud oleh Nabi SAW. Rajulun akhiru mayyadkhulul jannata wa akhiru mayyakhruju minan nar. Orang yang terakhir keluar daripada neraka dan orang yang paling terakhir memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian 3 riwayat yang kita bahas di pagi hari ini. Pertama, tentang jumlah 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan iqab. Yang kedua, riwayat yang mengatakan bahwa umat Nabi ada 4.900.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa harus diazab. Yang ketiga, riwayat yang mengatakan umat Nabi saking banyaknya 3 cakupannya Allah. Ini ibarat saking gedenya, saking banyaknya umat Nabi yang akan masuk surga. Dan yang ketiga, riwayat mengenai tentang orang yang akan dijadikan oleh Allah, ditakdirkan menjadi orang yang keluar paling terakhir daripada neraka dan orang yang paling terakhir masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki ini pun disebut oleh Nabi orang yang paling rendah derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian 3 ini yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, kami persilakan. Mungkin masih ada waktu, mungkin 1 jam ke depan atau 2 jam boleh. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di malam saya ada baca postingan Pak Ustaz, ceramah Zulkifli Emali. Itu tentang keadaan di Arab pada saat ini. Saya agak lupa ingat. Cuman kerajaan Arab pada saat ini telah membuang banyak hadis Rasulullah, termasuk tadi Imam Bukhari, dan dipakai cuman hadis mutawatir aja kalau nggak salah. Nah, kata Tengku Zulkarnain ini termasuk salah satu ciri-ciri yang kiamat sudah dekat. Kemudian maksiat di sana sudah merajalela. Minta tolong penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speakernya kurang jelas Pak Haji. Tak usah pakai mic aja Pak Haji.
di ya Arab Saudi. Tidak memakai hadis Nabi kecuali yang mutawatir, Bukhari, Muslim. Oh. Di Arab Saudi, ya. Baik. Dia termasuk al-akhbar al-ghaibiyah, termasuk nubuatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza qarubatis sa'ah. Jadi kalau mendekati hari kiamat, kubaila nuzulil mahdi, sebelum keluarnya Imam Mahdi, Pak, tanah Arab itu akan diuji dengan fitnah secara umum. Hattal Haramain, sampai tanah Mekah dan Madinah itu tertimpa asobat huma fitnatan. Jadi Mekah Madinah itu nanti tertimpa fitnah al-fitan. Nah kemudian Allah menggoncangkan al-Haramain, dua tanah suci ini 3 kali goncangan. Salah zalazil, digoncang seperti gempa 3 kali goncangan. Fayakhrujuna, maka keluarlah orang-orang minal munafikina, minal fasikina, minal fajirina. Ternyata orang-orang yang di Mekah Madinah ini, baik itu dari kalangan orang-orang yang fasik, munafik, mereka akan ketakutan dan dibuat takut oleh Allah. Keluarlah mereka rame-rame dari kota Madinah dan Mekah. Kenapa? Dua kota ini tidak akan diinjak, tidak akan disambangin oleh Dajjal laknatullah. Nah orang-orang ini pada ke Mekah sama Madinah di akhir zaman. Nah akan tetapi Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya, maka orang-orang yang munafik ini Allah keluarkan semua dari kota Mekah dan Madinah. Akhirnya mereka ketemu Dajjal. Nah kemudian yang diperangi oleh Imam Mahdi itu bukan Indonesia, Pak, bukan Maroko, bukan Iran, tetapi rombongan min jihadis syarqiyah, rombongan dari timur itu menuju tanah suci Mekah. Mereka membebaskan tanah suci dari semua bentuk keburukan, tanah Arab. Makanya kalau dikatakan mendekati hari kiamat, Arab Saudi itu banyak kemaksiatan, itu ya memang mau tak mau kita mengakuinya juga. Di sana mulai dihalalkan, diperbolehkan nyanyi-nyanyian, terus pesta dansa. Ini sudah di YouTube sudah banyak sekali, Pak. Walaupun itu tidak terjadi di tanah suci Mekah dan Madinah, tetapi di Riyadhnya, di ini udah banyak, Pak Haji. Nah tetapi kalau mengenai masalah nanti menggunakan hadis hanya Bukhari aja, ini saya belum ketemu keterangannya. Tapi kalau tanah Arab dipenuhi dengan kemaksiatan, ini masyhur, Pak, riwayatnya. Artinya nanti mendekati hari kiamat, Arab Saudi sendiri, tanah-tanah Arab di sana, kecuali Mekah dan Madinah yang dijaga oleh Allah, ini juga banyak kemaksiatan. Dan itu pun kita lihat sekarang perkembangan teknologi, ternyata di Riyadh, di ini sudah banyak, Pak. Artinya ulama-ulama di sana bersuara juga, tetapi kebijakan pemerintah itu mungkin melegalkan. Termasuk yang sering saya lihat dan saya dapat kiriman WhatsApp itu perkembangan kejadian-kejadian yang sifatnya mukhalafatus syar'i indal Arabi. Jadi termasuk di Dubai, itu kan Arab juga, Jaziratul Arab secara ini luas. Jadi itu maksudnya apa yang dikatakan oleh Ustadz Zulkarnain itu mengutip dari beberapa riwayat. Tapi kalau hanya menggunakan hadis Bukhari saja, yang lain tidak dipakai, yang hanya mutawatir, saya masih mengatakan wallahu a'lam. Demikian, Pak. Ada lagi, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kiai ini menyampaikan pertanyaan dari jamaah yang menyaksikan kajian kita secara online dari Ibu Austin Andriana. Terima kasih Ustadz ilmunya. Izin bertanya, apa amalan orang yang terakhir masuk surga? Tadi disebutkan orang tersebut kalau perempuan tidak taat suami, kalau laki-laki zolim. Nah yang ditanyakan Ibu Austin ini adalah amalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
amalan orang yang dikabarkan akan masuk surga terakhir, para ulama menjelaskan, mensarah, mereka itu adalah orang-orang yang zolim. Kalau laki-laki juga dolim, perempuan juga dolim. Tetapi mereka, orang itu yang dimaksud Nabi, wakana fi qalbihi darrotum minal iman, dia masih punya iman. Tetapi ahlul maksiyah, orang yang dosanya paling gede, bahkan semua dosa dia lakukan, mabuk iya, zina juga dia lakukan, nipu orang juga jalan, ke orang tua durhaka, ke istri ngakalin, ke anak dolim, macam-macam semua dosa, hatta jami'udz dzunub, kata Imam Al-Munawi. Sehingga ketika masuk alam akhirat, Allah tidak langsung mengampuninya. Yutahharu binnar, dia dibersihkan oleh Allah dengan cara Allah. Dan tidak ada cara menghapuskan dosa kecuali dibakar. Dosa itu seperti karat, Pak. Karat itu kalau sudah lengket di besi, dibros tidak bisa luntur, disemprot pakai widi pun nggak rontok juga. Kalau Pak Ketua kan untuk buang karat kan begitu. Akhirnya apa? Dibakar. Setelah dibakar, ditimpa lagi, baru menjadi besi yang baru. Sama dengan manusia ini, Pak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia lahir itu suci. Cuman ketika kita sudah berkembang dewasa, kita lumuri tubuh kita dengan dosa. Dan dosa itu ada yang maghfurun lah, langsung diampuni oleh Allah dengan tobat kita. Ada yang ghairul maghfurah, tidak diampuni kecuali hanya dengan cara diazab dengan nerakanya Allah. Dan orang yang masuk surga paling terakhir ini berarti orang yang vonis hukuman nerakanya paling lama. Artinya dari riwayat itu juga bisa dipahami bahwa sebesar apapun dosa, selama dia orang beriman, dia tidak akan khalidan finnar, dia tidak akan selama-lamanya di neraka. Adapun amaliyahnya apa sih yang dilakukan? Dolim. Yang dolimnya ini murakkab, dolim yang paling gede. Dolimun li nafsi, dolimun li ghairi, dolimun lillah. Dia dolim kepada Allah, dia dolim kepada Rasulullah, dia dolim kepada diri sendirinya, dia dolim kepada tetangganya, dia dolim kepada anak istrinya. Yang jelas dia dolim. Dan ini termasuk apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya bahwa 3 kelompok manusia yang akan masuk surga, zalimul linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Dan zalimul linafsi inilah orang-orang yang nanti ketika di akhirat dia akan mendapat azab Allah, dimasukkan dalam neraka dulu, baru diangkat untuk mendapatkan surga. Nah, zalimul linafsi ini ada yang sebentar di neraka, ada yang pertengahan, maksudnya tidak terlalu lama, ada yang agak lama sedikit, ada yang lama sekali. Tetapi ayatnya tetap sama, zalimul linafsi, baru muqtasid, baru sabiqum bil khairati biiznillah. Demikian, Pak. Adapun apa sih amaliyahnya, tak cukup waktu saya, Pak Ketua. Jadi lain waktu aja lah. Kalau enggak, kasih tahu Facebook saya ada di situ nih. Nah, suruh inbox aja sama Pak Ustadznya gitu. Nanti chat yang lain pula kan. Nah, baik, demikian. Ibu-ibu tidak ada yang bertanya, Bu? Bu. Tapi kalau ibu tak bertanya, saya tak tutup dengan doa ini. Pilih mana? Saya gantung sampai jam 7 atau ibu bertanya? Taklah. Pendek aja, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam tuh. Pak Kiai, kita sering mendoakan keluarga kita, keluarga masing-masing kita doakan supaya dilindungi api neraka dan masuk surga. Bagaimana keadaan kita nanti di surga dengan keluarga-keluarga kita? Apakah kita bisa ngumpul semuanya, ketemu dengan nenek moyang kita dan sebagainya? Pak Ustadz, mohon dijelaskan sedikit saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol di mana, Bu? Di surga. Di surga, Pak Ustadz. Apakah kita nanti bisa berkumpul semua dengan keluarga-keluarga kita di akhirat, nenek moyang kita di surga, Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlul Jannah, riwayat At-Tirmidzi dalam kitab Jami' Sunan At-Tirmidzi, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dalam kitab Raudhatut Thalibin,
Syekh Dahlan Jampes juga menjelaskan dengan panjang lebar. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Akhirah, bahwa ahli surga itu nanti saling ketemu, Pak. Seorang suami dan istri masuk surga, dia akan menjadi suami istri biiznillah. Seorang anak yang masuk surga, dia akan bertemu orang tuanya yang ada di surga. Bahkan seseorang tetangga dengan tetangga yang sama-sama masuk surga, dia akan bertemu. Adapun tingkatannya, yang membedakan adalah amaliyahnya. Kalau yang menyampaikan ilmu seperti ini, seperti saya, ya di atas, ibu di bawah saya kan begitu. Tapi saya doakan nanti kita satu blok, Bu ya. Saya blok L, ibu blok L1, L2 begitu. Sama Pak Haji juga kalau ketemu kan malam Jumat, setiap Jumat kan ketemu. Ada pasar Sukul Jannah namanya. Bu Haja, Pak Ustadz, dulu kan sering kita ngaji di Al Munawwarah. Iya Bunda, begitu ketemu kita. Ke pasar, ketemu, saling menanyakan kabar. Yas'aluna ba'duhum ba'du, saling menanyakan antar satu dengan yang lain. Masya Allah. Yang sedih itu kalau perempuan masuk surga, suaminya kagak ikut. Yang sedih itu Pak Haji, kalau kita masuk surga, istri kagak masuk surga. Ini yang menjadi tantangan mas'uliyah, bagaimana kita menjadikan keluarga kita juga ikut masuk surga bersama kita. Jadi demikian, waktu saya sudah habis. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.